Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Kamus Al-Ma'ani, kamus berbahasa Arab online. Alamatnya ada di almaani.com. Tinggal ketik saja di Google, nanti Google akan menyarankan beberapa halaman yang membawa kita kepada kamus online ini. Almaani.com memiliki beberapa fitur penting yang sangat membantu kita dalam melacak arti kata berbahasa Arab, dan kita juga bisa menerjemahkan nanti dari bahasa Arab itu ke dalam bahasa yang lainnya selain bahasa Arab. Ada beberapa fitur menarik di sini. Yang pertama, Al-Ma'ajim Al-Arabiyah. Nah, kalau kita sorot ke sini, Al-Ma'ajim Al-Arabiyah. Kalau kita menggunakan fitur ini, berarti pencarian kita adalah dalam bahasa Arab, kata-kata berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab juga, dijelaskan dengan bahasa Arab. Di dalamnya ada beberapa kamus populer di dunia bahasa ya. Ini misalkan ada Al-Ma'ani Al-Jami', kemudian ini ada Al-Mukhtar As-Sihah, kemudian ada Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asir, ada juga Mu'jam Al-Aswad, ada juga Al-Qamus Al-Muhit, dan di sini yang terakhir ada Lisanul Arab yang sering dipakai di dalam penelitian kebahasaan. Kita contohkan satu ya, Lisanul Arab misalkan. Kita klik di sini, maka pencariannya akan terbatas di dalam satu kamus itu, kamus Lisanul Arab. Misalkan sini saya masukkan satu kata ya, Alkitab misalkan. Ya, kemudian kita pilih ini kata yang sesuai. Nanti kita akan dibawa ke pengertian Alkitab di dalam kamus Lisanul Arab. Ini kutub. Nah, Alkitab ma'ruf ya, maksudnya diketahui. Wal jamak, bentuk jamaknya kutubun, nah, atau kutbun. Ini ada penjelasan-penjelasan lainnya. Sumbernya adalah Lisan Al-Arab. Begitu seterusnya, semua kamus bisa kita manfaatkan tergantung kebutuhan kita mau menggunakan kamus yang mana. Kemudian yang kedua, di sini ada Qawamis Arabi Ajnabi, kamus Arab ke bahasa selain Arab. Kalau yang Al-Ma'ajim Al-Arabiyah ini kan kamus Arab, kosakata Arab dijelaskan di dalam bahasa Arab. Tapi yang kedua ini Al-Qawamis Arabi Ajnabi, ini kamus-kamus Arab ya, kata-kata Arab ke dalam bahasa-bahasa selain Arab. Ada beberapa bahasa di sini. Qamus Arabi Injilizi, bahasa Arab ke bahasa Inggris. Arabi Faransi, Arab ke Perancis. Portugal, Spanyol, Turki, Persia ke Arab, ini ada. Arab ke Indonesia, nah ini juga ada. Arab ke Jerman, dan seterusnya sampai bawah. Kita bisa memanfaatkan, kalau kita di Indonesia ya, berarti di sini di kamus yang Arabi Indonesia. Kita coba klik. Nah, kita masukkan satu kata di sini, nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak di dalam kamus-kamus khusus ini, tetapi di dalam penerjemahan yang sifatnya umum. Misalkan kita masukkan satu kata, al-ab. Keyboardnya kita ganti dulu ya sebelum memasukkan al-abu. Enter atau kita pilih kata-kata yang di bawahnya tadi, ya akan ada muncul kata-kata yang sifatnya umum terkait dengan ab. Maksudnya umum itu tidak diambil dari kamus-kamus ini, khusus ini saja, tetapi terjemahannya terjemahan yang diambil secara umum gitu. Abun artinya ayah, bapak, ada dukun juga ini ya. Ini terjemahan alternatifnya. Dan seterusnya di bawah banyak sekali terjemahannya. Di sini juga ada fitur makna ab has majal muayyan. Jadi makna kata ab itu menurut bidang keilmuan tertentu. Di sini ada dua kalau kita arahkan, ada Quran, kemudian ada alam. Secara umum, kemudian secara Quran. Di Quran nanti kita lihat seperti apa. Nah, abun ini bapak. Abun menurut Al-Quran ya, ini bapak artinya.
dan seterusnya sampai di bawah. Di sini juga dikasih contoh siyak. Siyak itu kontekstualisasinya, contohnya, contoh kalimatnya. Nah, teman-teman bisa membaca contoh-contoh di bawah ini untuk membantu dalam memahami penerjemahan yang ada di atas ini. Begitu, kemudian ada tarjamatus syak. Nah, tarjamatus syak ini sama saja, berarti dia dikasih kalimat pembantu gitu. Nanti tinggal tulis di sini. Oh iya, satu lagi ya, kelewatan tadi di kamus ini, kalau kita pilih kamus Arabi Indonesia, ini tidak hanya bahasa Arab saja loh. Bahasa Indonesia bisa kita masukkan. Misalkan kita masukkan, ini keyboard kita ganti dulu, makan gitu. Kita enter, nanti makan di sini berarti Arabnya apa? Akala yakulu, kemudian ikatatun. Nah, ini terjemahan lain ya. Ya, ada acara makan-makan itu walimatun. Aturan makan ada rijim, ya. Jamuan makan ada aklah. Kemudian ada ghurfatut ta'am, kamar makan atau ruang makan. Ya, jadi digunakan tidak hanya dalam bahasa Arab ke Indonesia, tetapi sebaliknya, Indonesia ke Arab juga bisa. Kata-kata selain makan nanti bisa dimasukkan ke sini. Kemudian selanjutnya, kalimatul Quran. Ini khusus untuk pencarian Al-Quran. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan ke sini. Misalkan Al-Bahru, saya mau cari pakai bahasa Arab, Al-Bahru. Nanti semua Al-Bahru di dalam Al-Quran akan nampak di sini. Ini Safhah Roisyah maksudnya adalah halaman utama. Kembali ke halaman utama. Nah, gitu ya. Ini kemudian di sini ada muradifat wal adad. Ini kita gunakan untuk mencari kosakata yang sifatnya kebalikan maupun persamaan kata. Jadi sinonim dan antonim. Kita tulis di sini, misalnya kita klik, kemudian kita tulis di sini satu kata dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia ya. Jadi keyboardnya diubah dulu, misalkan katanya apa ya, jalasa misalkan, jalasa, duduk. Nah, kita klik di sini, nanti akan keluar muradifatnya, sinonim-sinonimnya. Muradif dari jalasa ini misalkan ada anakho, ibtaroka, baroka, barroka, tabarroa, jasa, jasama, robado, dan seterusnya. Qa'ada, ini sinonimnya. Kemudian bagaimana dengan antonimnya di bawah? Abot jalasa, kebalikannya dari jalasa. Istaqoma, intasoba, koma, ini kebalikannya berarti berdiri ini. Nah, gitu. Abot dari jalasa, ini kata yang lain ya, jalasa abotnya anhato, dan seterusnya banyak. Jadi kita bisa mengetahui sinonim dan antonim dari sebuah kata di dalam bahasa Arab. Kemudian di sini ada tahlil wa tasrif. Tahlil wa tasrif ini adalah fitur yang membantu kita untuk mengetahui sorof dari sebuah kata di dalam bahasa Arab. Kita masukkan sebagai contoh misalkan akhroja. Kita enter. Maka kamus ini akan membawa kita kepada bentuk-bentuk perubahan dari akhroja. Di bawah ini ya ada akhroja yukhriju, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Di sini juga dilengkapi dengan berbagai macam bentuk perubahan dengan perangkat domir yang berbeda. Misalkan ana di sini, madhinya akhrajtu, mudhari'nya ukhriju, mudhari' madzum ukhrij, mudhari' mansub ukhrija. Kemudian ditambah dengan nun taukid sakilah ya, ukhrijanna. Nah, amarnya di sini akhrij dan seterusnya sampai bawah ini ada, tinggal nanti kita baca. Cuman memang kita perlu detail karena di sini fiturnya tidak begitu lengkap ya. Misalkan akhroja yukhriju, ini bisa jadi dia memiliki wazan yang lain, tetapi yang disediakan di sini cuma akhroja
yukhriju. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Maka ini sifatnya tools yang membantu, tidak sebagai analisa inti kita. Kalau analisa inti kita harus belajar ilmu shorof secara baik sehingga kita bisa menganalisa perubahan sebuah kata itu dengan optimal, dengan menyeluruh. Tapi ini cukup membantu. Kemudian ada ma'anil asma. Ini untuk nama-nama, misalkan di sini ada sugesti alif sampai ya, kita coba huruf ba. Ya ada nama-nama ya, nama orang, nama maknanya apa di sini ada dengan bahasa Arab. Misalkan ini basmah, isim usroh Turki, nama keluarga Turki, ya, dan seterusnya banyak. Nah ini jarang juga digunakan, tapi ada kalanya kita gunakan. Kemudian ada fawaid lughawiyah. Ini adalah inspirasi bahasa ya. Ini kita bisa mengambil berbagai macam masukan bahasa. Misalkan ini awail asya, sesuatu yang pertama. Misalkan as-subhu, waktu subuh itu awalun nahar, jadi awal dari nahar, dari siang. Al-ghosaku, ghosak itu apa? Awalul lail, awal dari malam. Daripada kita bilang awalul lail, kita bilang al-ghosak. Bahasa Arabnya awalul lail itu al-ghosak gitu. Tapi kalau bahasa Arab Indonesia kan ya awalul lail, awal malam itu. Tapi kalau di Arab ada sendiri pengertiannya al-ghosak. Kita bisa pakai fawaid lughawiyah. Aqwal maksurah. Ini adalah quote-quote ya. Quote-quote kita bisa cuplik dan kita bisa share di beberapa media sosial, termasuk juga di WhatsApp bisa kita share. Kemudian ada sin jim. Sin jim ini soal wa jawab. Sin itu soal, jim itu jawab. Soal jawab. Nah, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan. Nah, di sini nanti akan ada tim ya, atau orang-orang yang akan urun rembuk, akan ikut membahas pertanyaan tersebut. Nah, ini bisa kita pakai juga. Kita kembalinya pakai panah ini. Kemudian kamus Inggris, Qamus Injilizi, ini bisa kita pakai juga. Nah, kalau teman-teman kesulitan menggunakan bahasa Arab, bahasanya diganti, di atas ini ada Indonesia, tinggal kita klik nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Penggunaannya sama dengan yang awal tadi, tinggal dimasukkan kata di sini, nanti akan keluar arti katanya. Baik, semoga bisa dioptimalkan penggunaannya dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.